Kayak kan urip ya. Iya. Tak ijone karo. Apa? Opo? Iki dicas logo baterai tok ya Mas ya. Kurang dino nang jok pisan. Diter-diter nih San. Yo wis tak gowone lah nang cocok jenane didadi 200.000. Tapi ora sido. Tanten iPhone 5. baterai ini jadi Mas. Lek iku. Nah, klute yo ora ero Mas. Mbok lek kuwi gak ono. Ah, lah iya. Nyantol buka ya karo. LS positif nyantol lek iPhone iki. Aku ora tuh malah. Sing ketok melek ya gore ketok. Iki. Angel iki Mas. Angel cara kena oleh klute piye? Wis ora ero, wis ora payu. Dengan enggak kena. Wifi only sone. Wifi antok. Gak nyolong ning komputer di setting-setting gak iso. Gak iso, ya itu boleh ya wifi antok iku. Yo, Iki asline. sudah frame ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Baju Wangsel. Oke, ini HP dapat berburu ya teman-teman. Dan ini yang pertama ada Vivo Y91. Terus ini ada Samsung J2 Prime ya. Terus ini Redmi 4A. Terus yang terakhir ada iPhone 6s. Dan ini untuk dusnya Vivo Y91 akan kita singkirkan dulu. Dan untuk iPhone 6s nya akan coba saya cas ya teman-teman. Apakah ada tampilan? Saya melihat tidak ada tampilan sama sekali, getar pun juga tidak ya. Dan akan saya buka untuk melihat kondisi mesinnya. Dan secara fisik baterainya ini sudah jelek ya, atau sudah rusak. Akan coba saya lepas untuk baterainya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Baterainya sudah jelek sekali ini ya. Dan saya akan lihat lagi untuk mesinnya. Secara fisik ini belum pernah diservis ya, masih mulus. Nah, ini kalau ada waktu saya akan bawa ke toko spare part ya, akan coba saya pasangkan baterai baru. Dan ini adalah Redmi 4A. Saya akan coba cas apakah hidup. Saya merasakan getar ya teman-teman, dan ternyata hidup. LCD-nya rusak ini ya. Padahal secara fisik LCD ini masih mulus, tidak ada cacat atau retak, dan juga masih ori, tapi kenyataannya tidak menjamin LCD masih bagus ya. LCD-nya ini cacat. Untuk mesinnya muncul logo Mi lalu mati ya kalau dicas. Ini akan saya bongkar ya, untuk melihat kondisi mesinnya seperti apa. Dan ternyata baterainya sudah seperti itu ya teman-teman. Ini HP berarti habis dioprek ya, dan tidak jadi, kemungkinan seperti itu ya. Baterainya sudah putus itu. Saya akan coba cas tanpa baterai ya teman-teman. Nah, kalau Xiaomi itu Redmi 4A biasanya kalau dicas tanpa baterai itu muncul logo Mi lalu mati, itu menandakan mesin itu hidup ya teman-teman. Berarti mesin ini hidup, tapi hidup pun itu tidak tahu ya, hidup normal atau hidup gimana kita tidak tahu. Nah, ini akan saya singkirkan dulu. Saya akan coba cek yang lain. Dan ini Samsung J2 Prime ya, sepertinya ini juga sudah pernah dibongkar dan pemasangannya kurang rapi, kurang presisi. Tadi ini sempat saya hidupkan ya, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, getar juga tidak. Ini saya akan coba cek untuk voltase baterainya ya teman-teman. Apakah ada isinya untuk baterainya?
Nah, seperti ini saya akan cek menggunakan multitester. Dan di sini saya melihat ada 3,8 volt ya. Seharusnya ini sudah bisa untuk menghidupkan baterai. Tapi kenyataannya tadi saya sempat cek itu dengan menekan tombol powernya itu tidak ada getaran ya. Dan ini akan langsung saja saya pakai menggunakan power supply ya untuk menghidupkannya supaya kita bisa cek untuk tegangannya. Oke, ini akan saya colok saja untuk tombol on off nya karena sudah copot ya untuk tombol luarnya. Dan di sini saya melihat itu tidak ada ampere sama sekali ya, atau HP ini sudah tewas ini untuk mesinnya, tidak ada pergerakan di jarum ampernya ya. Oke, ini yang terakhir ada Vivo Y91, akan coba saya cas apakah muncul tampilan, dan ternyata seperti ini ya teman-teman. Zong ini teman-teman, mesinnya itu bermasalah, itu ada keterangan ya, dan LCD nya juga rusak ini ya. Jadi ya begini ya teman-teman, lika-liku pembelian HP minus itu ya tidak selalu lancar, tidak selalu menjadi cuan ya teman-teman ya. Ini akan coba saya hidupkan, apakah bisa. Ternyata masih tetap sama seperti itu ya keterangannya ya. Kemungkinan ini rusak di IC MMC nya. Saya akan coba hard reset ya teman-teman. Saya akan paksa untuk masuk recovery, dan ternyata tidak bisa ya. Akan saya bongkar saja untuk HP-nya. Saya akan cek ya mesinnya itu apakah pernah diservis apa belum. Nah, ini saya melihat sudah mati teman-teman. Saya akan coba untuk masuk recovery lagi dengan cara menekan tombol power dan volume atas secara bersama-sama. Nah, ini sudah masuk. Pilih recovery ya teman-teman, seperti ini, biar bisa menghapus datanya. Dan ternyata di sini HP malah blank hitam ya. Ini berarti sudah tidak bisa untuk masuk recovery. Oke lah, akan saya bongkar saja ya untuk HP-nya. Bagi teman-teman pemula, pembongkaran HP seperti ini selalu berhati-hati ya teman-teman, karena di belakang ini ada fleksibel fingerprint, jangan sampai putus ya. Nah, itu kelihatan ya. Nah, ini dilepas begini. Dan di sini saya melihat itu bautnya sudah tidak utuh ya teman-teman. Bautnya ini jarang-jarang ini bautnya, cuma di baut sebagian. Dan sepertinya HP ini juga pernah di flash ya teman-teman, karena untuk pengeflashan HP ini harus masuk ke mode 9008 dengan cara test point ini ya, digabungkan test point itu. Nah, untuk test pointnya itu sudah tergores ya teman-teman. Jadi kemungkinan HP ini sudah pernah di flash tapi gagal. Jadi kalaupun kita nanti flash itu juga tetap gagal ya teman-teman. Berarti HP ini juga sudah pernah dioprek ya, sudah pernah dikerjain untuk berusaha menghidupkan atau berusaha dinormalkan ya. Jadi untuk harapan kita ini kecil ya teman-teman untuk HP bisa normal. Ini akan saya cek untuk bagian MMC nya, ternyata masih mulus ya, belum pernah diservis untuk bagian mesinnya. Tapi HP ini kemungkinan rusak di IC MMC nya itu sendiri. Dan ini akan coba saya flash ya teman-teman, untung-untungan ya. Siapa tahu mesin bisa hidup kan, bisa menjadi cuan ya, biarpun LCD nya rusak. Tapi kalau mesinnya itu normal kan masih ada harapan untuk menjadi cuan. Oke, ini akan saya buka untuk unlock toolnya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita pilih Qualcomm karena Vivo Y91 ini adalah Qualcomm ya.
kita lalu isikan untuk firmware-nya, kita cari ya. Nah, ini sudah ketemu, kita load saja. Nah, ini ya, seperti ini sudah masuk untuk firmware-nya. Lalu kita pilih flash. Lalu untuk HP-nya kita test point ya teman-teman, dengan menggabungkan titik test point tadi, lalu sambil kita colokkan kabel USB yang terhubung ke PC-nya. Nah, seperti ini kita colokkan. Kalau sudah kedetek bisa kita lepaskan ya. Nah, ini sudah kedetek, bisa kita lepaskan. Itu unlock toolnya sudah berjalan untuk proses flashnya. Kita tunggu saja ya teman-teman sampai proses flashnya ini selesai, apakah berhasil apa tidak. Untuk teman-teman pemula, beginilah dalam proses pembelian HP minus itu ya teman-teman, tidak selalu lancar. Saya sendiri untuk mengeflash HP ini sebenarnya juga tidak yakin ya teman-teman kalau HP ini bisa normal, karena sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda HP ini pernah di flash. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Dalam pembelian HP minus itu harus ekstra hati-hati, karena kita tidak tahu yang COD sama kita itu benar-benar pemakai apa teknisi, kan seperti itu ya teman-teman. Makanya dalam pembelian COD HP rusak itu pengecekannya harus berhati-hati. Karena apa? Takutnya HP yang kita beli itu sudah tidak sesuai dengan harapan kita. Bagi teman-teman pemula, kalau mau membeli HP minus itu usahakan di pemakainya langsung ya. Jangan di pemain. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau di pemakai itu kebanyakan punya cuma satu HP-nya yang rusak, tapi kalau ada yang nawarin kok punya HP rusak itu ada 3, 4 bahkan seterusnya, itu sudah pasti pemain. Kalau pemain itu gimana? Ya pasti dia beli HP rusak dan diservis, entah itu diserviskan, entah itu servis sendiri. Nah, kemudian itu tidak bisa jadi dijual kembali, seperti itu teman-teman. Tapi jualnya itu seolah-olah seperti tidak tahu ya, atau alasan itu dikasih atau alasannya punya saudara, itu seperti itu teman-teman. Jadi seolah-olah dia itu tidak tahu. Makanya kita itu harus punya pengalaman untuk pengecekan HP seperti itu ya. Jadi harapan kita untuk bisa menghidupkan atau menormalkan HP itu menjadi semakin kecil, bahkan tidak bisa dibetulkan. Untuk teman-teman pemula, kalau seandainya kita beli HP rusak lalu tidak bisa dibetulkan, jangan kita jual seolah-olah kita tidak tahu ya. Karena yang membeli HP rusak itu pasti teknisi ya teman-teman. Tidak mungkin user atau pemakai itu membeli HP rusak, tidak mungkin ya. Jadi kalau kita jual HP rusak itu sudah pasti teknisi yang beli, seperti itu. Jadi kita harus bilang sesuai dengan apa adanya. Supaya apa? Supaya kerja kita itu langgeng ya dan barokah. Soalnya kita kerja begini kan buat profesi kita ya, buat kerjaan kita. Kalau kita main tembak-tembakan itu sama aja dengan kita menutup jalan kerja kita sendiri. Nanti tidak ada yang mau membeli HP kita, kan kita bingung juga jualnya ke siapa, kan seperti itu ya. Karena dalam kerja seperti ini, tali persaudaraan itu sangatlah penting ya teman-teman. Antar teknisi, antar pemain itu harus diperbanyak. Soalnya apa? Supaya kita itu dalam perputaran barang itu semakin lancar ya. Seperti itu ya teman-teman. Tapi ini bagi teman-teman yang belum menerima servisan ya. Mungkin yang suka COD beli HP rusak lalu di servis-servis sendiri seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya kan sudah menerima servisan. Kalau saya beli HP rusak terus tidak bisa dibetulkan, akan saya simpan ya teman-teman. Seperti yang kita flash ini contohnya Vivo Y91. Ini kan LCD-nya sudah rusak, mesinnya juga sudah rusak. Apa yang bisa diambil? Cuma baterainya. Suatu saat ada user atau konsumen yang mengganti baterainya sama
Dengan ini akan saya pindahkan seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum menerima servisan, otomatis kan tidak bisa seperti itu ya. Jadinya kan harus dijual lagi, dan jual laginya itu harus sesuai dengan kondisinya. Pasti ada teknisi yang butuh teman-teman kalau kita posting. Walaupun kita rugi tidak masalah, karena semua pekerjaan itu berisiko. Anggaplah risiko kita seperti itu. Dengan kita menjual apa adanya, nanti yang beli itu akan mencari kita ya, karena kita sudah menjual jujur. Istilahnya seperti itu, kerjaan jadi awet, teman semakin banyak, jadi kita mau tukar-tukar barang itu lancar ya teman-teman. Seperti itu. Jangan kita takut rugi teman-teman. Analisa diri kita sendiri. Kalau kita takut rugi berarti kita pengecekannya harus ekstra hati-hati. Kalau kita tidak feeling atau ragu, mending mundur ya. Kalau sistem COD saya itu seperti itu. Dan usahakan itu kita ke rumahnya. Supaya apa? Supaya kita tidak merugikan nantinya kalau kita tidak jadi membeli barangnya. Kalau saya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau maksa meminta COD atau gimana ya tidak masalah. Tapi yang terutama itu harus kita ke tempat yang punya barang. Jadi kita nanti kalaupun tidak cocok itu nolaknya enak ya, tidak merugikan waktu yang punya atau tidak merugikan biaya perjalanan yang punya barangnya, seperti itu ya. Kalau HP Vivo Y91 ini niat saya tembakkan itu sebenarnya bisa saja ya teman-teman. Dengan caranya seperti ini. Kita jual Vivo Y91 kondisi mati ya. Lalu kalau ditanya sama yang mau beli LCD-nya gimana, aman apa tidak, kita bilang tidak tahu, itu berarti kan sudah bohong ya teman-teman. Karena kita sendiri sudah tahu kalau LCD-nya itu cacat. Nah seperti ini, makanya teman-teman itu harus yang jujur ya dalam menjual HP. Bilang saja apa adanya, walaupun kasat mata LCD ini bagus, tapi kita kan sudah tahu bahwa LCD ini cacat. Seperti itu ya. Itu kalau saya itu seperti itu. Jangan bilang tidak tahu untuk LCD-nya cacat atau tidak. Nanti yang beli itu kan jadinya berpikir, siapa tahu LCD-nya itu masih bagus, masih bisa kita pakai. Padahal kita sudah tahu kalau LCD ini tidak bisa dipakai. Nah, jadi untuk teman-teman upayakan dalam mau menjual barang itu dibicarakan dengan apa adanya kondisi barangnya. Kalau kita tidak tahu ya bilang tidak tahu, tapi kalau kita tahu ya kita perlu dikasih tahu sama yang mau beli, seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam istilah HP minus itu, kalau LCD itu mati, kasat mata itu masih mulus, kita itu mikirnya itu masih gambling, masih untung-untungan. Seperti itu, siapa tahu LCD-nya masih bagus. Tapi kalau yang penjualnya itu bilang ini LCD-nya masih bagus tapi cacat, maksudnya itu kasat mata mulus, tidak ada cacat, tapi saya sudah tahu kalau LCD ini bermasalah, tidak bisa dipakai. Ya nanti kan yang beli itu bisa tahu. Jadi mikirnya kan tidak terhitung untuk LCD-nya itu. Tidak apa-apa kita rugi ya teman-teman. Sekali-kali itu tidak apa-apa, karena itu juga menjalin pertemanan. Suatu saat yang beli itu akan mencari kita untuk menanyakan lagi punya HP apa, seperti itu dan seterusnya, bisa menjadi saudara. Kalau kita sekali bilang tidak tahu, kalau nanti sudah jadi dibeli terus yang beli tahu harusnya cacat, kita tidak mungkin dia tanya ke kita lagi. Seperti itu ya. Karena dia menilai kita itu barangnya dia jelek-jelek, mesinnya mati, hasilnya sudah cacat, seperti itu. Jadi bagi teman-teman pemula semua, dalam proses pembelian HP minus itu kalau sudah diservis dan itu sudah tidak bisa dibetulkan, bisa dijual lagi asal sesuai dengan apa yang kita tahu. Gitu ya teman-teman. Karena menjalin hubungan pertemanan persaudaraan itu sangatlah penting ya teman-teman.
Kalau kita berdiri sendiri itu jelas tidak bisa. Saya yakin tidak bisa ya teman-teman. Kita tidak bisa bekerja seperti ini itu sendirian, tidak bisa. Kita harus perlu teman, perlu saudara yang seprofesi. Supaya apa? Supaya melancarkan kerja kita. Seperti itu ya. Makanya untuk mencari teman itu memang sangat susah, tapi kalau orang membuat orang kecewa itu sangatlah mudah. Tidak apa-apa kita tertipu, itu berarti menjadi resiko kita. Anggaplah seperti itu. Jangan kalau kita tertipu nanti kita ganti menipu, itu jangan ya teman-teman. Itu berarti orang yang belum berpengalaman, tidak mau resiko, maunya cuma untung. Jadi kita sendiri juga berhati-hati karena banyak juga ya yang seperti itu. Nah, ini untuk proses pengefreshannya sudah selesai teman-teman. Tapi ini ternyata gagal atau valid ya untuk pengepresannya. Oke, ini akan coba saya cas saja ya teman-teman. Apakah setelah di flash gagal ini HP menjadi mati total? Ini akan coba saya hidupkan dulu lah. Wah, muncul logo baterai ya teman-teman, menunjukkan baterainya itu habis. Saya akan coba cas apakah masih muncul peringatan, dan ternyata masih sama saja ya. Jadi untuk proses pengefreshannya ini gagal total. Dan ini untuk perburuan kita hari ini gagal jadi cuan ya teman-teman. Ya walaupun masih ada sisa HP-HP lain itu, tapi juga kecil ya sepertinya harapannya, karena mungkin sudah dioprek semuanya itu HP. Tapi ya tetap akan saya coba, siapa tahu masih ada rezeki ya. Nah, ini untuk semua barangnya. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman pemula khususnya. Dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman dengan cara klik subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.